Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut guys, saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara melatih otot bahu bagian kedua atau part 2 dengan menggunakan tali resisten band. Nah, tentunya teman-teman jika melatih ya, saya sudah memberikan beberapa masukan ataupun saran jika kalian hanya latihan di rumah dengan dumbbell ataupun beban yang tetap atau seadanya, itu tidak akan membentuk. Memang akan membentuk tapi progresnya lambat alias memakan waktu. Nah, tetapi kalau teman-teman ingin membentuk, lebih baik saya sarankan ke tempat gym atau ke fitnessan ya. Oke. Nah, sekarang terkait di bulan puasa ini banyak sekali pertanyaan yang seperti ini ya. Bagaimana sih program yang tepat di bulan puasa? Apakah harus cutting, apakah harus bulking ataupun maintenance? Nah, kalau saya pribadi ya kepada teman-teman, sebenarnya program saya kan 1 tahun penuh ya, 1 tahun penuh kecuali bulan puasa, programnya saya selalu bulking. Jadi saya sebanyak-banyaknya meningkatkan massa otot juga walaupun ada pertambahan massa lemak juga. Nah, untuk di bulan puasa ini saya menyarankan kepada teman-teman, kalau kita bulking ya, kalau kita bulking sebenarnya susah. Pasti susah. Kenapa? Karena terkendala dari pola makan kita yang biasanya berapa kali dalam sehari, saya aja 6 sampai 7, hanya bisa maksimal 5 mungkin atau 4. Nah, tentunya itu juga berpengaruh kepada program bulking kita. Makanya kalau saya sendiri menyarankan kepada teman-teman lebih baik maintenance saja atau perawatan. Setidaknya kita tetap berat badan kita tetap, tapi lemak kita turun. Anggap saja ini katanya kalau di bulan puasa ini katanya bulan orang yang khusus dalam lagi fase cutting, katanya seperti itu. Nah, tetapi perlu saya tekankan, cutting itu adalah program untuk menurunkan lemak ataupun menghilangkan lemak, tetapi mempertahankan massa otot sebanyak-banyaknya ya. Sama dengan kebalikannya dengan bulking. Nah, kalau teman-teman kan kita beda, kadang seperti ini, keseharian kita itu dalam melaksanakan ibadah puasa kan tentunya juga tidak terlepas dari ada yang masih kerja, ada yang masih ada kesibukan, sehingga itu juga berpengaruh kepada progresnya teman-teman. Kenapa? Karena yang paling utama dalam pembentukan massa otot ataupun fitness itu adalah tidur. Nah, tidur yang paling penting. Makanya kita tidak mungkin, kalau bulking kita tidak mungkin, karena yaitu pola makan sudah berubah. Kemudian juga kita pola tidurnya juga mungkin lebih sedikit agak malam. Nah, makanya lebih baik sudah teman-teman untuk fokus kepada maintain saja ya. Terkait juga pertanyaan kepada kemarin ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara melatih otot kaki dan tangan ya, otot kaki dan tangan agar pada waktu lebaran itu agar kelihatan keren katanya. Oke, nanti akan saya buatkan juga bagaimana cara latihan kaki maintenance ya. Latihan kaki maintenance di rumah saja dan juga tricep agar teman-teman tampil pede ketika memakai baju yang mungkin agak pas di baju, pas di badan, prek ataupun ukurannya ketat ya. Itu nanti bisa saya akan kondisikan dengan waktu saya. Nah, kalau saya pribadi selama bulan puasa ini sedikit curhat ya. Bulan puasa yang sekarang ini saya lebih latihan ke malam saja. Kenapa? Karena dari pagi sampai sore, karena kebetulan sekarang masih libur, itu banyak hal ataupun banyak kegiatan ataupun banyak kesibukan. Misal kalau pagi ya waktunya beres-beres, waktunya bersih-bersih, itu otomatis sudah tenaga sudah sedikit berkurang, lemas, apalagi mendekati ke siang. Kalau tahun kemarin saya biasa latihan sore, biasanya sore, saya jam setengah 5 sampai sebelum maghrib atau hampir setengah 6 ya, itu saya selesai pulang. Tetapi karena saya ganti lagi, karena kesibukan dan juga karena ya faktor usia juga sudah ya, karena saya tidak kuat sudah. Saya hampir 40 teman-teman, hampir 40. Makanya ayo tidak ada mengenal batas waktu usia untuk memulai latihan. Jadi kita investasikan latihan kita untuk jangka panjang, untuk masa depan kita. Kita semua akan menua, kita semua akan meninggal.
ataupun kita juga nanti pada waktu tua, kita tinggal memilih apakah kita tua dengan kondisi sehat atau malah sakit-sakitan. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan teman-teman yang masih sibuk ataupun masih tidak sempat mengatur pola waktu untuk kapan mulai latihan, saya doakan mudah-mudahan bisa meluangkan waktu untuk berolahraga, karena kita olahraga itu merupakan bagian dari hidup kita. Slogan saya, niatkan olahraganya untuk ibadah agar menjadi berkah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan pada sharing pagi ini, program yang tepat selama bulan puasa yang pertama itu adalah maintenance atau perawatan, atau agar tubuh kita ini tidak turun ataupun tidak naik. Karena kalau naik itu susah, yang jelas pasti turun. Saya tahun kemarin pengalaman sendiri, saya turun 2 kiloan. Nah, BB saya biasanya 85, jadi tahun kemarin itu 83. Nah, itu terasa di badan saya sendiri, terasa bagaimana kok rasanya kurang, ada yang kurang. Karena otomatis asupan makan kita tuh berkurang. Nah, kalau tahun ini insya Allah saya akan pertahankan berat badan saya 85 seperti ini ya. Kalau untuk naik pastinya cukup sulit ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi saya sampaikan, yang pertama adalah maintenance ya, usahakan teman-teman seperti yang saya kemarin strategi latihan puasa itu, usahakan kebutuhannya terpenuhi. Kalau untuk begadang, kalau misalkan dalam 1 minggu saya begadangnya tidak tiap hari tidak masalah. Kalau misalkan hanya 1 minggu 1 kali tidak masalah. Tetapi kalau begadangnya pas terus tiap hari sampai bulan puasa, saya rasa kurang tepat. Saya jamin programnya teman-teman akan sedikit terhambat. Terutama yang lagi fase-fase maintenance seperti saya pasti akan terhambat. Saya aja jam 10, jam 11 sudah tidur, jam 3 bangun, persiapan sahur, langsung sahur jam 3:30, langsung nanti ke imsak, tunggu imsak, subuhan. Nah, terus rutinitas pagi. Ya, seperti itu. Jadi, manfaatkan bulan puasa ini benar-benar teman-teman, manfaatkan sungguh, karena 1 tahun 1 kali ya. Tidak mungkin, saya bukan mau meragukan kemampuan teman-teman, tetapi saya pribadi, saya jarang berpuasa tiap hari. Ada yang namanya puasa Senin, Kamis, puasa sunnah, saya aja jarang. Saya sebenarnya pengen, tetapi karena karena mungkin saya malas, mungkin tidak terbiasa, jadinya saya belum biasa untuk berpuasa. Padahal puasa ini manfaatnya luar biasa. Detoksifikasi tubuh kita, mulai dari sel kanker, mulai dari kelebihan darah tinggi ataupun juga asam urat. Insya Allah kalau dengan berpuasa ini menjadi penetralisir atau menjadi detoksifikasi. Nah, itu ya teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, yang pertama maintenance ya, jadi perawatan atau usahakan badan teman-teman tetap seperti yang teman-teman kondisi sekarang ya. Yang kedua, jangan lupa teman-teman ibadahnya juga ya. Bulan puasa ini bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Jadi kita manfaatkan momentum bulan puasa ini sebagai bukan hanya kita sebagai kita menyerahkan diri kepada Allah bahwa kita ini sebenarnya banyak dosanya. Kita ini pendosa ya. Mohon maaf, saya bukan mau menceramahi, karena saya juga saya sendiri juga banyak dosa. Makanya kita sama umat muslim kita saling mengingatkan. Kemudian yang ketiga, nah nanti akan saya share juga jadwal latihan yang tepat. Yang ketiga, karena kalau sekarang masih waktunya tidak nutut teman-teman. Saya masih ada kesibukan, saya baru selesai nyuci, juga masih ada cucian piring, masih banyak, dan masih ada kesibukan yang lain. Oke, jadi mudah-mudahan tips ataupun sharing pagi ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jika ada masukan ataupun ingin video request apa ataupun pertanyaan apa, silahkan kirim di komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.